Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai hukum Gauss ya. Oke, hukum Gauss ini berasal dari nama orang yaitu Gauss ya. Nah, hukum Gauss ini seperti apa? Nanti akan kita bahas. Hukum Gauss ini nanti kita gunakan untuk menentukan kuat medan listrik, baik yang diakibatkan oleh muatan titik maupun muatan kontinu. Jadi muatan yang kontinu itu misalnya muatan akibat bola pejal atau muatan akibat kawat bermuatan listrik yang panjangnya tak hingga atau lempeng bermuatan dan seterusnya. Nah, hukum Gauss berbunyi seperti ini ya. Total flux listrik yang menembus sebuah permukaan tertutup sama dengan total muatan listrik yang di dalam permukaan tersebut, kemudian kita bagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 sendiri adalah permitivitas ya. Permitivitas ruang hampa. Besarnya bisa Anda lihat di materi perkuliahan sebelumnya. 8,82 kali 10 pangkat negatif 12. Oke. Nah, kata kuncinya di sini flux listrik permukaan tertutup. Flux listrik ya, kita sudah lihat di video pembelajaran sebelumnya. Flux listrik itu E.A. Nah, tetapi secara umum ya, flux listrik itu secara umum bisa dinyatakan sebagai ini, integral E.dA. Nah, seperti ini, integral E.dA. Nah, terkait dengan hukum Gauss, flux listrik yang menembus sebuah permukaan tertutup. Jadi kita bicara sebuah enclosed surface ya, sebuah permukaan tertutup. Maka flux listriknya itu sama dengan integral, ini saya beri seperti ini, artinya integral dalam sebuah permukaan tertutup ya, closed surface E.dA. Ini fluxnya. Flux listrik ini sama dengan muatan yang ada dalam ruang tertutup tersebut. Saya simbolkan dengan Q in ya, baru dibagi dengan epsilon 0. Jadi secara lengkap ya, hukum Gauss bisa dituliskan integral E.dA sama dengan Q in dibagi epsilon 0. Seperti ini. Nah, ini harap diingat secara baik. Integral E.dA sama dengan Q in dibagi epsilon 0. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan hukum Gauss ini untuk menentukan kuat medan listrik. Oke. Yang pertama, saya mulai dengan kuat medan akibat muatan titik. Anda sudah tahu rumusnya ya, bahwa kalau ada muatan titik ya, besar muatannya Q. Kemudian kita mau menentukan kuat medan di titik ini, misalnya titik P. Titik P itu berjarak R ya.
dari muatan titik ini, maka kita sudah tahu bahwa E-nya, besar E-nya sama dengan K kali Q per R kuadrat. Di mana K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ya. Oke, bagaimana kalau kita menentukan dengan mengaplikasikan hukum Gauss? Oke, ikuti langkah-langkah berikut. Kata kunci dari hukum Gauss ya, itu ada muatan, kemudian muatan itu berada dalam permukaan tertutup. Jadi misalnya ini muatan titik, maka kita harus membuat permukaan. Kita harus membuat permukaan yang menutupi muatan titik ini. Nah, permukaan itu harus simetri, harus permukaan yang simetri. Nah, dalam hal ini adalah R ya. Nah, permukaan yang cocok untuk menutupi sebuah muatan titik ini, kira-kira permukaan apa? Kalau ini muatan positif, maka flux listriknya ya menjauh ya. Kira-kira menembus permukaan berbentuk apa ini? Permukaan apa? Nah, ini gambarnya kurang. Ya, bisa ditebak dalam hati. Kita menggunakan permukaan apa untuk menutupi muatan titik ini? Sehingga benar-benar muatan titik itu tertutup sempurna. Oke, permukaan bola. Nah, permukaan ini dinamakan dengan Gauss surface, permukaan Gauss. Jadi, permukaan yang pas di sini adalah permukaan bola. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tutupi dengan bola, maka arah kuat medan listrik, arah E, dan arah A bola, Anda bisa bayangkan, itu arahnya berimpit, membentuk sudut 0 derajat. Sehingga, kalau kita gunakan hukum Gauss, ya integral E dot dA, ya, sama dengan Qin per epsilon 0. Karena E yang dipancarkan oleh muatan titik itu senantiasa konstan, ya, maka kita buat dia menjadi ya integral E dot dA ya, sama dengan Qin dalam hari ini adalah Q bagi epsilon 0. Nah, sekarang E ini konstan, maka bisa kita keluarkan integral dA ya, dari sebuah bola sama dengan Q per epsilon 0. Nah, integral dA adalah A dari bola sama dengan Qin per epsilon 0. Berapa luas permukaan bola? Anda tahu itu sama dengan 4pi kali R kuadrat. Sama dengan Q per epsilon 0. Nah, dengan begitu, maka E-nya sama dengan Q bagi epsilon 0 dibagi 1/4pi dibagi Q per epsilon 0 bagi 4pi R kuadrat, atau Q per epsilon 0 kali 1/4pi R kuadrat. Ini tidak lain tidak bukan sama dengan 1/4pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat. 1/4pi epsilon 0 ini adalah K. Seperti itu. R kuadrat.
Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita menerapkan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik dari sebuah muatan titik. Nah, kelihatannya agak ribet, tetapi teknik ini, hukum Gauss ini, sangat berperan besar ketika nanti kita menentukan kuat medan listrik akibat, katakan saja, kawat arus yang panjangnya tak terhingga, ya, atau bola berongga, begitu ya. Muatan akibat bola berongga, atau juga muatan akibat bola pejal, ya. Nah, atau akibat permukaan, akibat kuat medan akibat lempeng bermuatan. Nah, ini kira-kira seperti apa, ya. Dan seterusnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.